Halo Tribuners, kembali lagi dalam Bow on Cam kali ini. Dalam edisi kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang potensi bahaya ibu hamil di tengah pandemi corona. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Sumarsi, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jawa Tengah. Langsung saja kita ngobrol ya. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siska. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Siska juga, gimana kabarnya Mbak Siska? Baik Bu. Ya. Nah, kita ini ngobrol-ngobrol tentang potensi bahaya buat ibu hamil ya Bu di tengah pandemi corona seperti ini. Nah, beberapa hari yang lalu kan sempat ramai kan Bu tentang kampanye nikah boleh tapi hamil jangan. Nah, itu tuh sebenarnya seberapa bahayakah potensi buat ibu hamil di tengah pandemi corona seperti ini Bu? Ya, Mbak Siska, jadi memang pada ibu hamil itu akan mengalami beberapa perubahan di dalam tubuh dan sistem kekebalan tubuh, sehingga ibu hamil memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas, dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Jadi begitu Mbak Siska. Oh, berarti lebih rentan terkena gitu Ya, ya Bu ya? ya. Nah, kalau misalnya ibunya sendiri sudah positif COVID-19, apakah itu juga akan berpengaruh buat janinnya, Bu? Untuk ibu yang positif tertular COVID-19, itu selama ini tidak ada bukti transmisi vertikal virus corona intrauteri. Jadi tidak ada bukti untuk penularan di dalam rahim. Kemudian untuk bayi dan ibu yang terinfeksi virus corona itu dianjurkan untuk pemeriksaan virus corona. Jadi kalau ibunya sudah terkena virus corona, jadi bayinya dianjurkan juga akan pemeriksaan virus corona. Dan juga tidak ada data penularan dari ASI. Jadi risiko penularan meningkat karena kontak erat. Jadi si bayi risiko penularannya karena bayi kontak erat dengan ibunya. Tetapi tidak ada data bahwa ada penularan dari ASI. Kemudian memisahkan perawatan bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi corona. Jadi kalau ibunya terinfeksi corona, bayinya dipisahkan kurang lebih 14 hari, Mbak. Untuk ibu yang terinfeksi corona dapat menyusui bayinya dengan catatan ibu menggunakan alat pelindung diri APD itu Mbak, yaitu yang dipakai face shield dan masker N95. Jadi ibu bisa tetap memberikan air susu ibunya kepada bayi, tentunya ibunya juga harus memakai APD atau alat pelindung diri. Ibunya pakai face shield dan juga masker N95. Demikian juga bayinya juga menggunakan face shield yang khusus untuk nates. Jadi itu Mbak. Berarti untuk selama ini sudah ada pemeriksaan gitu ya buat ibu hamil yang melahirkan gitu ya Bu ya? Ya betul Mbak. Kalau sekarang kan pemerintah sudah mulai menggalakkan new normal ya Bu. Apa sih yang harus dilakukan ibu hamil selama new normal seperti ini Bu? Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan new normal, itu artinya masyarakat bisa mulai hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk menjaga keselamatan ibu hamil dan menyusui di new normal, maka yang harus dilakukan adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan sehat beserta vitamin bagi ibu hamil. Kemudian juga ibu hamil menghindari kerumunan. Diupayakan menjaga jarak satu sama lain apabila di tempat keramaian. Kemudian juga menghindari keluar rumah apabila tidak diperlukan. Apabila harus keluar rumah,
kenakan pakaian yang tertutup, rapat, dan memakai masker. Kemudian sekembalinya dari luar rumah, bersihkan badan dan segera mandi. Ibu hamil harus memeriksakan kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat resiko atau bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Jadi ibu bisa membaca di buku KIA. Risiko-risiko ibu hamil itu apa saja. Kalau ada tanda-tandanya di situ, ibu bisa memeriksakan diri. Jika tidak terdapat tanda-tanda bahaya, pemeriksaan kehamilan dapat tunda. Budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mencuci tangan bila habis melakukan sesuatu. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan gizi yang seimbang. Kemudian ibu hamil juga diharapkan berolahraga secara rutin seperti senam ibu hamil, yoga, secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Serta dianjurkan ibu yang hamil untuk istirahat yang cukup. Ya, Mbak. Kalau tadi kan sempat disinggung tentang makanan ya Bu, ya ada makanan khusus nggak sih Bu selama buat ibu hamil selama pandemi corona seperti ini? Ya, makanan khusus sama saja Bu. Hanya untuk ibu hamil itu makannya harus makan yang bergizi, gizi seimbang. Itu sangat diperlukan oleh ibu hamil. Itu Mbak. Nanti kayak sayuran, terus Sayuran, gitu. buah-buahan, protein ya. Ya. Terus kalau gejala-gejala sakit apa sih yang harus diwaspadai oleh ibu hamil selama pandemi seperti ini, Bu? Gejala sakit yang harus diwaspadai ibu hamil, yaitu ibu hamil dengan infeksi virus corona dapat memiliki gejala-gejala berupa ada flu dari derajat ringan hingga sedang dan gejala pneumonia. Jadi pneumonia berat ini seperti demam di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, dan gejala pneumonia berat ini dapat terjadi pada ibu hamil dengan berusia tua. Jadi ibu hamil yang sudah tua, sudah menjelang 9 bulan, itu bisa terjadi gejala pneumonia berat. Tapi kalau buat ibu hamil yang masih hamil muda itu juga tetap rentan kan ya Bu buat terkena pneumonia seperti itu? Ya sama saja, hamil rentan terhadap penyakit itu. Terus bagaimana cara untuk menjaga emosi ibu hamil? Kan kalau ibu hamil kan tetap emosinya agak sedikit kurang stabil. Nah, ditambah pandemi seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga agar emosinya ibu hamil itu tetap stabil gitu, Bu? Cara menjaga emosi ya, Mbak ya. Ya. Menjaga emosi ibu hamil agar stabil dan tetap sehat di tengah pandemi, yaitu mengurangi frekuensi informasi atau berita tentang COVID-19 yang akan menimbulkan stres dan kekhawatiran. Jadi kadang-kadang berita-berita COVID-19 ini ada yang berita hoax, itu ini akan membuat stres pada ibu hamil. Untuk itu ibu hamil disarankan jangan terlalu sering, jadi mengurangilah frekuensinya untuk membaca berita-berita tentang COVID-19. Kemudian juga bisa melakukan meditasi yang bisa dilihat dari panduan dari media IT. Kemudian bisa dilakukan dengan nafas ketenangan atau mengelola pernafasan, maka akan menghilangkan ketegangan. Perbanyak istirahat dan tidur. Jadi untuk ibu hamil disarankan untuk banyak istirahat dan tidur. Mengerjakan hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Ibu hamil hobinya apa? Itu bisa dikerjakan pada saat hamil untuk menjaga supaya ibu tidak mengurangi emosi dari ibu. Kalau mengerjakan hobi tentunya akan dikerjakan dengan senang.
melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang ringan. Kemudian meluangkan waktu bersama dengan pasangannya. Di situ bisa ngobrol bersama, bercanda, mungkin ibu hamil perlu curhat dengan suami, ini sangat penting sekali. Nah, cara-cara tersebut apabila dilakukan, maka emosi saat pandemi COVID terjaga dengan baik. Berarti dukungan dari orang-orang terdekat seperti suami itu sangat diperlukan ya, Bu ya, buat ibu hamil di masa seperti ini gitu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat ibu hamil di luar sana ya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu. Sama-sama Mbak Siska. Nanti Bunda, demikian Wow On Camp kali ini. Sampai jumpa dalam Wow On Camp berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.